Selamat datang di channel Mayors, di mana channel ini membahas 4 pilar ilmu pengetahuan, yaitu psikologi, finance, lifestyle, dan politik. Jadi, hari ini saya akan membahas salah satu buku finansial yang terkenal, yaitu The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Jadi dalam video ini saya akan sharing kepada teman-teman, yaitu 5 pelajaran yang saya dapat setelah membaca buku ini. Langsung saja. Yang pertama yaitu, menjadi kaya tidak ada hubungannya dengan gelar. Menjadi kaya bukan soal seberapa tinggi pendidikanmu, tapi tentang perilaku dan kemampuan mengendalikan diri, dan ini justru jauh lebih sulit. Cerdas secara keuangan tidak membutuhkan gelar tinggi. Ini lebih pada bagaimana kamu mengelola uang, bukan seberapa besar pendapatanmu. Contoh, orang dengan penghasilan 100 juta, tapi hanya menyisihkan 10 juta di akhir bulan, berarti saving rate-nya hanya 10%. Sementara orang dengan penghasilan 10 juta, tapi bisa menyisihkan 5 juta, saving rate-nya adalah 50%. Jadi, yang lebih cerdas secara finansial adalah yang berpenghasilan 10 juta, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena proporsinya. Yang kedua adalah, kekayaan sesungguhnya adalah uang yang tidak dibelanjakan. Seringkali kita menilai kekayaan dari apa yang terlihat, seperti mobil mewah, pakaian branded, gaya hidup glamor. Padahal, pertanyaan pertama yang harus kita semua tanyakan sebelum memutuskan ingin kaya adalah, apakah kita ingin benar-benar kaya atau hanya terlihat kaya? Dalam buku ini, kekayaan sejati adalah yang tidak terlihat, seperti tabungan, investasi, dan perilaku keuangan. Membelanjakan uang hanya membuat uang keluar, bukan bertambah. Secara akal sehat, itu tentu saja sangat jelas. Tapi, dalam praktiknya, sangat sulit. Yang ketiga, tahu kapan harus berhenti. Musuh terbesar manusia adalah egonya sendiri, yaitu keserakahan. Tahu kapan harus berhenti adalah salah satu keputusan paling bijak dalam membangun kekayaan. Dalam buku ini, tujuan sebenarnya dari uang bukan sekedar menumpuk harta, tapi mencari kebahagiaan dan kebebasan. Dan tahukah kamu apa komoditas yang paling mahal di dunia ini? Jawabannya adalah waktu. Dengan uang, kamu bisa membeli waktu, liburan dengan keluarga, bersantai bersama teman yang terdekat, dan menikmati hidup. Kalau hanya menuruti ego, kamu akan habiskan seluruh waktumu mengejar uang tanpa pernah menikmatinya. Yang keempat, menjaga uang sama susahnya dengan mencari uang. Bedanya,
mencari uang sering dipengaruhi oleh faktor eksternal dan keberuntungan, sementara menjaga uang murni soal kontrol diri. Banyak orang dengan pendapatan yang tinggi, tetapi tetap minus di akhir bulan. Kenapa? Karena tidak tahu cara menjaga uang. Solusinya simpel. Jadi, solusinya kita harus membiasakan diri untuk hidup di bawah 70% dari pendapatan. Kalau kita bisa melakukannya, kita tidak akan miskin dan tidak akan kehabisan uang. Tapi kembali lagi, masalahnya kebanyakan orang ketika gajian langsung mikir cara membelanjakannya, bukan cara menyisikannya. Kita seringkali lebih kreatif memikirkan bagaimana menghabiskan uang daripada bagaimana menyimpannya. Yang kelima, tidak ada yang gratis dalam keuangan. Dalam keuangan, selalu ada harga yang dibayar, meski bukan berupa uang. Ini disebut dengan price of success atau cost of admission. Contoh, dalam investasi, imbal hasil tinggi terlihat gratis, tapi harga yang dibayar adalah volatilitas, rasa takut, dan kesabaran menghadapi penurunan pasar. Selanjutnya adalah kebebasan finansial. Biayanya adalah disiplin menabung, menahan gaya hidup, dan menunda kesenangan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa peluang tanpa risiko biasanya justru ada jebakan di baliknya. Jadi ringkasnya, tidak ada yang gratis dalam keuangan. Kalau bukan dengan uang, kamu membayar dengan waktu, kesabaran, resiko, atau ketenangan pikiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama bisa membangun kekayaan dengan cara yang lebih sehat. Silakan komen kira-kira buku apa lagi yang bisa saya bahas untuk video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.